Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam Oke, sementara Wang Lin melamar di kediaman abadi tanpa terasa 6 bulan berlalu dan selama waktu itu juga Xishan dan Wopo terus menunggu di camp militer Zirah Hitam. Wopo tampaknya sudah benar-benar tidak bisa menahan kesabaran dan berpikir untuk segera kembali ke suku karena sekarang camp militer di bawah pemerintahan Simayan tampak semakin ngebet untuk menyerang mereka. Sementara itu Xishan masih menunjukkan ketenangan luar biasa karena tuan satu-satunya yang dia hormati adalah Wang Lin dan perintah Wang Lin jelas untuk menunggunya kembali. Berhubung Xishan masih bersikeras menggadaikan nyawanya sendiri untuk mengikuti perintah Wang Lin, Wopo pun tidak memiliki pilihan kecuali kembali ke suku sendiri dan bergegas meninggalkan camp militer. Namun jangankan meninggalkan camp militer, baru juga keluar dari tenda Wang Lin, anggota suku pemunian jiwa itu sudah lebih dulu dihadang oleh Simayan dan terancam dijatuhi hukuman karena melanggar aturan kabur dari barak militer. Wopo dengan tegas mengatakan bahwa dia bukanlah bagian dari barak, namun Simayan sama sekali tidak mendengarkannya. Seolah mantan komandan yang berhasil mendapatkan jabatannya kembali itu memang menunggu pengikut Wang Lin melakukan hal ini. Melihat Wopo dalam bahaya, Xishan segera keluar dari dalam tenda dan berusaha melakukan segala hal yang dia bisa untuk menyelamatkan Wopo. Meski segalanya berakhir sia-sia karena kesenjangan kultivasi yang luar biasa di antara mereka berdua. Memahami bahwa Xishan ini masih sangat setia dengan Wang Lin, Simayan malah menjadi semakin senang ketika mengatakan bahwa tuan yang begitu dia percaya itu telah dicopot dari jabatannya. Setelah itu Simayan membakar tenda Wang Lin sampai segalanya berubah menjadi abu dan hal itu langsung memantik kemarahan dalam diri Xishan karena anggota klan Luo ke-13 tersebut menjunjung tinggi nama Wang Lin lebih dari apapun di dunia ini. Dengan kemarahan yang meluap, Xishan meledakkan kekuatan di dalam tubuhnya dan berkata bahwa dia akan diam saja dengan apapun perlakuan Simayan, kecuali apabila Antek Dajjal itu menghina leluhurnya. Namun lagi-lagi kultivasi Xishan masih belum cukup untuk menantang Simayan dan murid Wang Lin itu hampir saja dibuat pindah alam. Tapi tiba-tiba buat kalian nih yang udah nggak kebet gitu ya pengen tahu spoilernya, sok langsung nontonnya aja di Gnosis ya guys ya, karena itu udah ditayangin tuh spoilernya edan, makin edan ini Renegade sumpah dah. Oke, sebelum kita kasih tahu siapa sosok yang baru saja muncul, kita tengokin dulu yuk gimana kabar Wang Lin setelah membok Homer setahun penuh di kediaman abadi. Wang Lin baru saja terbangun dari tidur panjangnya dan langsung bertinyi-tinyi berapa waktu telah berlalu sejak dia tertidur dalam pengaruh Homer surgawi. Wang Lin masih dengan setengah sadar berusaha bangkit dari posisi tidurnya sebelum tiba-tiba saja merasakan aliran kekuatan dalam dirinya telah jauh meningkat dibanding sebelum tertidur, meledak dan menggoncang pavilion kediaman abadi dan membuat Wang Lin menyadari bahwa hanya dengan satu tetes Homer surgawi saja dia telah berhasil menerobos ranah puncak transformasi jiwa. Meskipun masih takjub dengan efek yang diberikan Homer surgawi, Wang Lin tidak mau membuang lebih banyak waktu di tempat ini dan segera kembali ke pelapon pertama jalan binatang ilahi untuk keluar dari kediaman abadi. Sampai di sana Wang Lin memeriksa beberapa tas penyimpanan Yao Shishu yang telah dia ambil dan menemukan bahwa kantong-kantong itu berisi giok abadi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Selain itu Wang Lin juga menemukan kantong berisi giok darah serta beberapa pil darah jiwa yang belum terjamin keasliannya. Wang Lin juga menemukan sebuah kantong penyimpanan dengan aura membunuh kuat yang sepertinya dimiliki oleh leluhur darah alias bapaknya Yao Shishu dan memutuskan untuk saat ini tidak akan membobol paksa penyimpanan tersebut. Setelah puas memeriksa isi dari tas-tas penyimpanan Yao Shishu, Wang Lin meninggalkan larangan berlapis di formasi teleportasi dan berharap bahwa larangan tersebut dapat menjadi kejutan apabila ada orang dari planet darah yang memeriksa tempat ini.
Oke, sekarang kita balik lagi ke camp militer Zirah Hitam di mana orang yang sebelumnya menghentikan si Mayan adalah He Kun yang merupakan komandan baru camp Zirah Hitam menggantikan Wang Lin. He Kun dan si Mayan baru melakukan apel dan membicarakan perkembangan kepemimpinan komandan baru ini ketika tiba-tiba saja Wang Lin yang sudah keluar dari kediaman abadi datang dan menanyakan apakah barak militer ini telah berganti tuan. He Kun langsung bersikap agresif dengan menyerang Wang Lin bersama dengan seluruh anggota barak, namun seluruh serangan itu dapat dipatahkan dengan begitu mudah. Tidak hanya itu, Wang Lin juga berhasil menghancurkan serangan terkuat He Kun dan membuat komandan baru itu mau tidak mau dibuat terkejut dengan kekuatan ini karena satu-satunya orang yang pernah melepaskan tekanan yang serupa hanyalah sang Jenderal Iblis Mo Lihai. Tanpa banyak babi bu, Wang Lin meraih leher si Mayan sebagai wajah familiar dalam ingatannya dan menanyakan di mana posisi dua pengikutnya saat ini. Si Mayan dengan penuh ketakutan menjelaskan bahwa keduanya menghilang 6 bulan yang lalu, namun setelah ingatannya diperiksa, Wang Lin justru menemukan apa yang dilakukan anjing satu ini pada dua pengikutnya dan hanya dengan satu gerakan tangan Wang Lin dia langsung mengirim si Mayan menuju kematian yang abadi. Dari ingatan itu, Wang Lin juga melihat bahwa He Kun telah menghentikan si Mayan untuk menghabisi Sisan dan langsung menanyakan kemana komandan baru camp Zirah Hitam itu membawa pengikutnya. He Kun berbicara jujur ketika berkata bahwa dia telah menyerahkan Sisan kepada Mo Lihai berhubung Jenderal Iblis itu tengah menyempurnakan sesuatu dengan orang-orang yang memiliki tubuh kuat. He Kun sudah siap dihabisi ketika meminta Wang Lin untuk mengkonfirmasinya secara langsung kepada Mo Lihai apabila berani, namun tanpa terduga mantan komandan barak itu justru membiarkan He Kun hidup sebagai balasan karena telah menyelamatkan nyawa Sisan. Setelah Wang Lin bergegas menuju pusat kota kuno dan menemukan bahwa formasi menuju kediaman Mo Lihai telah ditutup sepenuhnya. Wang Lin Wang Lin sudah diberikan informasi bahwa Mo Lihai sedang melakukan retreat penting dan tidak ada satupun orang yang bisa mengganggunya. Wang Lin tidak peduli dan tetap melepaskan transmisi suara ketika memohon kesediaan sang Jenderal Iblis untuk menemuinya. Namun setelah beberapa saat berlalu masih tidak ada respon apapun dari sang Jenderal, sehingga Wang Lin pun memutuskan untuk menerobos paksa kota kuno yang untuk menemuinya. Begitu melihat Wang Lin menunjukkan tanda-tanda menerobos, para prajurit yang menjaga gerbang pusat kota pun langsung menunjukkan peringgai siaga dan bersiap untuk menahan Wang Lin apapun yang terjadi. Meskipun demikian, Wang Lin dapat menahan serangan mereka sehingga para prajurit tidak memiliki pilihan selain memanggil semua komandan. Astagfirullahaladzim. Wang Lin dengan cepat menerobos 5 gerbang kota kuno yang melindungi kediaman Mo Lihai hingga pada gerbang terakhir gerombolan komandan kota kuno beramai-ramai menghadangnya sambil memberitahu sekali lagi kalau Jenderal Iblis sedang mengasingkan diri. Sayangnya Wang Lin sudah tidak peduli dengan kepentingan Mo Lihai melakukan retreat karena apa yang ada dalam pikirannya saat ini hanyalah menyelamatkan Sisan. Komandan utama kota kuno yang bernama Li Qing memperingatkan konsekuensi macam apa yang akan Wang Lin terima apabila tetap menerobos masuk, dan berhubung mantan komandan camp militer Zirah Hitam itu masih keras kepala, mereka pun tidak memiliki pilihan kecuali memberikan hukuman yang setimpal. Sosok naga emas yang merupakan proyeksi kekuatan para komandan melesat menuju Wang Lin, sementara orang yang diserang menunjukkan ketenangan yang luar biasa sebelum kemudian melepaskan jari neraka untuk menghadang naga emas tersebut. Tanpa diduga-duga, naga emas yang merupakan gabungan kekuatan dari seluruh komandan kota kuno masih tidak berdaya melawan jari neraka Wang Lin, dan tidak menunggu lama naga emas yang tampak agung itu segera meletus sebelum kemudian berubah menjadi ketiadaan. Ledakan keras terjadi dan para komandan dihempaskan dengan begitu kejam dan jari neraka Wang Lin tetap melaju tanpa henti sebelum kemudian bertubrukan dengan niat tinju 10 reruntuhan Mo Lihai. Niat tinju 10 reruntuhan dilepaskan tanpa henti dan serangan yang 1,5 tahun lalu harus ditahan oleh Wang Lin dengan seluruh kekuatannya itu tampak seperti serangan biasa saja yang bisa dengan mudah dia hancurkan. Wang Lin memasang ekspresi serius karena menyadari bahwa Mo Lihai akhirnya turun tangan dan
Benar saja, karena beberapa saat kemudian sosok jenderal sayap kiri itu muncul dari balik puing ledakan ketika meminta Wang Ling untuk menerima jurus 100 gelombang lautan iblis kalau ingin berbicara dengannya. Tidak menunggu lama setelahnya, teknik yang mungkin puluhan kali lebih kuat dibanding niat tinju 10 reruntuhan dilepaskan. Dan entah bagaimana memicu kekuatan jimat emas yang sebelumnya Wang Ling dapatkan ketika berada di pelapor jalan binatang ilahi itu loh. Masih ingat kan? Sekali lagi ledakan yang dahsyat terjadi ketika Wang Ling bisa menghancurkan 100 gelombang lautan iblis dengan kekuatan jimat emas. Namun ternyata kekuatan jimat emas itu terlalu menguras banyak jejak kehidupan sehingga Wang Ling tidak bisa menggunakannya terus-menerus seperti ini. Sementara itu di sisi lain, Mo Lihai justru tampak sangat senang ketika melihat teknik-teknik yang Wang Ling keluarkan dan mengakui bahwa dia memang telah meremehkan kekuatan mantan komandannya ini. Wang Ling sekali lagi bertanya di mana Sisan berada. Namun Mo Lihai yang sudah terpacu adrenalinnya meminta obrolan yang tidak penting dipending sampai baku hantam berakhir saja dan meminta Wang Ling untuk melepaskan semua teknik kuat yang dia miliki sebelum mengeluarkan teknik andalannya yang lain, yaitu 100 gelombang petir menggelegar. Wang Ling menelaah jurus-jurus Mo Lihai semuanya berasal dari niat bertarungnya yang luar biasa dan menyadari bahwa hampir mustahil dia mengalahkan sang jenderal dengan mantra abadi. Kalau sudah begini, satu-satunya jurus yang bisa dia pertaruhkan adalah teknik ilusi telapak tangan emas yang dahulu pernah dia dapatkan ketika berada di alam abadi. Sementara Wang Ling dan Mo Lihai terus bertarung dengan sengit, para komandan terus memuji kekuatan Wang Ling yang memang sangat mengejutkan karena bisa bertarung dengan seimbang melawan Mo Lihai. Sayangnya mereka tahu benar betapa mengerikannya jenderal sayap kiri tersebut dan menyayangkan orang seberbakat Wang Ling harus pindah alam karena kesombongannya. Nah, tepat ketika orang-orang berpikir bahwa Wang Ling akan segera dilumpuhkan itulah tiba-tiba tiba-tiba saja Wang Ling melesat ke langit dan membuat gulungan awan dengan semburat keemasan menutupi seluruh kota kuno sampai membuat Mo Lihai bahkan berhenti bergerak karena merasakan aura luar biasa sedang berusaha keluar dari balik gulungan awan tersebut. Tidak menunggu lama setelah itu, bayangan tangan emas raksasa turun dari langit dan membawa pemandangan serta aura penindasan luar biasa seolah-olah menunjukkan bahwa seorang dewa telah turun ke dunia. Momen itu adalah kali pertama Mo Lihai merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan hatinya seperti ditekan dengan bayangan kematian yang muncul begitu saja di depan matanya. Setelah dibuat ketakutan setengah hidup, Mo Lihai berusaha menyadarkan diri dan bersiap menerima serangan mengerikan Wang Ling tersebut. Tapi sebelum Mo Lihai merasakan sendiri kekuatan yang sangat mendominasi itu, bayangan tangan emas raksasa itu menghilang begitu saja dan membuatnya tanpa sadar menebak apakah Wang Ling sebenarnya belum menguasai teknik apapun yang baru saja dia tunjukkan. Namun Wang Ling dengan santai mempersilahkan Mo Lihai merasakannya lagi kalau emang belum yakin dan membuat jenderal sayap kiri itu sekali lagi diliputi ketakutan dalam hatinya. Meyakini bahwa Mo Lihai telah mengakui kekalahannya, Wang Ling pun sekali lagi bertanya dengan nada sopan tentang keberadaan Sisan dan membuat sang jenderal kota kuno itu tertawa kecil ketika meminta Wang Ling bersikap santai karena dia sudah menganggap pemuda itu sebagai sesama rekan tau. Setelah itu Mo Lihai mengeluarkan tubuh Sisan dari dalam lorong teleportasi dan berkata bahwa dia belum sempat menyempurnakan pengikut Wang Ling karena berada di urutan belakang. Nah, meskipun Wang Ling sudah dianggap sesama rekan tau, Mo Lihai harus mengemukakan bahwa tindakan pemuda itu menerobos kota kuno dan menghancurkan pavilionnya bukan sesuatu yang bisa dimaafkan begitu saja dan membuat Wang Ling paham bahwa ada sesuatu yang jenderal itu inginkan dari dirinya. Mo Lihai kemudian meminta Wang Ling membantunya dalam kompetisi jenderal negeri iblis kuno dan setelah pemuda itu menyetujui permintaannya, sang jenderal mengangkatnya sebagai wakil jenderal pertama sebelum kemudian berjanji akan meminta kaisar iblis untuk memberi Wang Ling gelar jenderal.
Edian, akhirnya Waling keluar juga nih dari kediaman abadi, mana keluar-keluar langsung ngesolo satu kota kuno sejenderal-jenderalnya sendirian. Kira-kira seperti apa kompetisi Jenderal Iblis yang akan mau Lihai ikuti? Apakah momentum itu bisa memberikan Waling batu loncatan untuk selangkah lebih dekat dengan roh iblis kuno? Terus kemana tuh Huopo yang sebelumnya memutuskan untuk pulang duluan ke sukunya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.